Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain. Kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sedang membahas rukun iman karena kitab ini berisi tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keyakinan atau akidah Ahlus Sunnah beriman kepada adanya 6 rukun iman. Kita sudah membahas sampai rukun yang ketiga, iman kepada Allah, kepada para malaikat dan kepada kitab. Sekarang beriman kepada para rasul. Sudah kita terangkan bahwa rasul secara bahasa artinya utusan. Secara istilah syar'i adalah man uhiya ilaihi minar rijal bisyar'in wa umira bitablighihi. Rasul itu seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk disampaikan ke umat manusia. Itu Rasul. Kalau tidak diperintahkan untuk disampaikan, disebut Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Contoh Nabi yang bukan Rasul adalah Adam, termasuk Nabi Khidir, dan beberapa Nabi lain yang sebagian disebut atau diceritakan oleh Allah Al-Quran, sebagian besarnya tidak. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam dan Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada para Rasul mencakup 4 poin. Pertama, al-iman bi anna risalatahum haqqu minallahi ta'ala. Faman kafara birisalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Poin pertama, beriman bahwa risalah yang mereka bawa adalah benar dari Allah. Siapa yang kufur kepada salah satu saja di antara Rasul, berarti sama dengan kufur kepada seluruh Rasul. Dalilnya Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 105, Allah menyatakan kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh Rasul. Padahal kita tahu bahwa satu-satunya Rasul yang ada saat itu hanya Nuh. Selain Nuh belum ada. Karena Nuh adalah
Rasul yang pertama. Yang dikufuri, yang diingkari oleh kaum Nabi Nuh hanyalah Nuh. Satu Rasul. Rasul lainnya belum ada. Tapi oleh Allah dikatakan kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh Rasul. Walaupun yang didustakan hanya satu, tapi ini sama dengan mendustakan seluruh Rasul. Berkata para ulama ketika mengomentari ayat ini, faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul ma annahu lam yakun rasulun ghairahu hina kadzabu. Dalam ayat ini Allah menjadikan kaum Nabi Nuh dianggap mendustakan seluruh Rasul. Padahal yang mereka dustakan hanya Nuh saja. Berdasarkan hal itu maka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mendustakan Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikutinya, berarti mereka mendustakan Al-Masih bin Maryam. Apalagi Al-Masih bin Maryam telah memberikan kabar gembira kepada kaumnya bahwa kelak akan datang seorang Rasul yang membenarkan apa-apa yang ada di tangan mereka. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingat ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa-apa yang ada di hadapanku berupa Taurat wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku memberi kabar gembira kepada kalian tentang adanya seorang Rasul mim ba'di ismuhu Ahmad yang akan datang setelah aku, namanya Ahmad. Tapi oleh kaumnya didustakan ketika kedatangan Nabi akhir zaman tersebut. Oleh karena itulah maka orang Nasrani disebut mendustakan para Rasul, termasuk mendustakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Inilah poin yang pertama. Beriman kepada para Rasul mencakup beriman bahwa risalah yang mereka bawa adalah benar-benar dari Allah. Bukan karangan mereka sendiri. Bukan buah fikir dari para nabi tersebut. Para nabi dilarang keras oleh Allah untuk menyampaikan apa yang bukan menjadi wahyu. Kalau ada buah pikiran para nabi yang disampaikan lalu diaku bahwa ini wahyu Allah, mati itu para rasul itu. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Oleh Allah diwanti-wanti. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau dia Muhammad SAW mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, umpamanya fikiran sendiri, ijtihad sendiri, lalu diaku ini wahyu Allah, la akhadna minhu bil yamin, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhul watin, lalu kami putuskan urat lehernya seketika itu juga.
Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher tersebut. Jadi kalau para nabi ngarang-ngarang, nambah-nambah, merubah wahyu dari Allah, oleh Allah bakal diputus urat lehernya. Dan kita semua tahu seluruh nabi wafat dalam keadaan urat lehernya utuh, nggak putus. Menunjukkan mereka tidak pernah ngarang-ngarang. Semua yang mereka sampaikan adalah wahyu. Inilah poin yang pertama. Kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bi ismihi. Misal Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh alaihi wassalatu wassalam. Wa haula'il khamsah hum ulul azmi minar rusul. Kedua, beriman kepada Rasul mencakup beriman kepada nama-nama mereka yang oleh Allah disebut dalam Quran atau disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Seperti Muhammad, oleh Allah disebut dalam banyak Al-Quran. Bahkan ada satu surat yang disebut dengan surat Muhammad. Surat ke-47 di dalam Al-Quran. Juga Ibrahim, ada surat Ibrahim, surat ke-14. Juga Nabi Musa, kalau Nabi Musa nggak ada surat Musa. Nabi Isa, Nabi Nuh, kalau Nabi Nuh ada surat Nuh? Ada, surah yang ke-72. Kelima, Nabi tadi disebut ulul azmi di kalangan para rasul. Allah menyebut kelima-limanya di 2 ayat dalam Al-Quranul Karim. Pertama, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalangan para nabi. Jadi semua nabi sudah diambil perjanjian. Dan dari engkau hai Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan dari Isa. 5 nabi ini disebut berbarengan di ayat ini. Juga diterangkan dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama. Agama ini telah Allah wasiatkan kepada Nuh. Dan telah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad. Dan telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. 5 nabi ini disebut. Apa isi wasiatnya? An aqimuddin, tegakkan agama ini. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Banyak para nabi yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Hud disebut, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, bahkan ada surat Yunus, surat Yusuf, surat Hud ada, dan seterusnya. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Adapun nabi yang tidak disebut namanya baik oleh Quran atau hadis tapi ada, maka kita imani secara global. Kita imani ya banyak nabi yang tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran, namanya juga tidak disebut, kita imani ya. Lebih dari 100.000 nabi yang Allah utus.
Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 78, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Sungguh kami telah utus beberapa rasul kepada engkau sebelum engkau. Di antara mereka ada rasul yang kami kisahkan kepadamu. Di antara mereka ada juga yang tidak kami kisahkan kepadamu. Kalau tidak dikisahkan otomatis nggak disebut namanya, di mana, kapan, bagaimana ceritanya, kita tidak tahu. Kata Nabi SAW, "Uridat alayya umamu man kana qablakum." Telah ditampakkan kepadaku umat-umat sebelum kalian. Di antara umat ada yang diutus seorang nabi. Ada nabi yang nanti pada hari kiamat hanya diikuti oleh kurang dari 10 orang. Ada yang diikuti oleh hanya 2 orang nabi. Ada nabi yang diikuti hanya oleh 2 orang pengikut. Ada yang hanya 1 pengikut. Bahkan ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Tiba-tiba aku melihat ada satu umat yang besar. Aku mengira itu umatku, tapi ternyata dikatakan itu adalah umat Musa. Itu adalah Musa dan kaumnya. Pengikutnya banyak Nabi Musa. Lihat ke arah lain, tiba-tiba aku melihat sejumlah umat yang jauh lebih besar daripada umat Nabi Musa. Dikatakan itulah umatmu. Lebih banyak daripada nabi-nabi lain. Di kalangan umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan seterusnya. Nah, diceritakan nabi yang tidak punya pengikut. Nabi yang pengikutnya hanya 1 orang, 2 orang ada. Nggak diceritakan namanya siapa, kisahnya bagaimana, kaum yang diutus kepada mereka nabi ini kaum apa, tidak disebut. Nah, kita imani saja secara global. Inilah poin yang kedua dari beriman kepada para rasul. Jadi yang pertama, iman bahwa semua risalah para nabi, para rasul itu benar dari Allah, bukan karangan sendiri. Kedua, beriman kepada beberapa nabi yang namanya disebut, adapun yang tidak disebut kita imani hanya secara global saja. Ketiga, ini yang terberat, yaitu tasdiqu masoha anhum min akhbarihim, membenarkan seluruh berita dari para nabi ini yang sahih. Ditekankan yang sahih. Sebab ada yang tidak sahih, yang tidak valid. Hanya dikarang-karang oleh orang. Diaku-aku bahwa itu berita dari nabi atau para nabi yang lain. Nah, ini tidak sahih. Walaupun berita informasi dari para nabi itu nggak masuk akal. Baik berita masa lalu ataupun masa yang akan datang. Atau yang sedang berlangsung tapi kita tidak saksikan. Seperti umpamanya sabda Nabi SAW tentang kisah-kisah di masa lalu yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti umpamanya kita mengetahui zaman baheula ada seorang pendeta atau rahib namanya Jurej. Sholat sunat dipanggil oleh ibunya, tidak nyaut sampai ibunya menyatakan Allahumma la tumithu
hatta yanzura ila wujuhil muslimat. Kata si ibu, ya Allah jangan matikan Jurid sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Ini tidak ada dalam Al-Quran, tapi diceritakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu kisah masa lalu. Kita juga tahu Nabi SAW menyatakan ada seorang wanita pelacur juga memberi minum seekor anjing yang kehausan dengan susah payah. Diampuni dosa-dosanya. Ini kisah masa lalu. Nabi SAW juga ada menceritakan tentang 3 orang yang kemudian kehujanan berteduh di sebuah gua, lalu gua itu longsor dan mulut gua tertutup batu besar. Didorong oleh bertiga teuget-uget acan. Mereka bisa terkurung seumur hidup mati di sana. Tapi 3-tiganya kemudian berdoa dengan tawasul kepada amal soleh masing-masing. Yang pertama berdoa dikabul, seret bergeser itu si batu itu. Tapi masih bisa belum bisa keluar karena masih kecil, masih melengi, belum molongo. Melengi itu apa? Terbuka sedikit. Kalau terbukanya besar, molong. Dalam bahasa Sunda itu gitu. Kalau dengan kecil, dengan o besar. Mencret, moncrot. Nengtet, nongtot. Meletet, molototnya. Gerewek, gorowok. Nah gitu. Banyaklah kosakata bahasa Sunda. Asik. Ini baru melengi. Belum molongo. Jadi belum bisa keluar. Yang kedua, berdoa dengan tawasul kepada amal soleh. Seret bergeser lagi. Masih melengi, belum molong. Setelah yang ketiga, berdoa dikabul, baru molongo, baru keluar. Itu kisah masa lalu. Wajib kita percaya. Walaupun gak masuk akal, iya gak masuk akal. Masa batu bisa bergeser hanya dengan doa gitu kan? Karena ini bukan ranah akal untuk memahami. Dan banyak lagi kisah-kisah dari Nabi SAW yang sahih tentang masa lalu. Termasuk yang masa yang akan datang. Banyak. Tentang keluarnya Dajjal. Aneh ya, tidak masuk akal ya. Dajjal cuma 40 hari. Tapi hari pertama munculnya Dajjal lamanya sama dengan setahun. Dan ini hakiki. Maknanya perputaran bumi mengelilingi matahari yang harusnya 24 jam. Dalam sehari semalam ini setahun. Hari kedua sebulan, hari ketiga sepekan, hari keempat sama dengan hari-hari biasa. Nggak masuk akal. Dajjal itu bisa merintahkan langit untuk menahan curah hujan atau menurunkan. Memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan kambing-kambing, sapi untuk mengeluarkan susu atau tidak. Di tangannya tergenggam api dan air. Yang kelihatan api sebenarnya air. Dan seluruh itu kan gak masuk akal. Dajjal itu membunuh seseorang sampai dibelah dua lalu disatukan kembali. Semua itu diterangkan dalam hadis yang sahih. Wajib kita percayai. Selama itu valid. Selama riwayatnya sahih. Gimana tahu sahih tidaknya? Ada ilmunya, ilmu mustalahul hadis. Bisa diperiksa ini valid apakah tidak. Adapun kisah-kisah yang diriwayatkan melalui periwayatan yang tidak valid, tidak sahih, nggak boleh dipercaya. Walaupun itu kisah para nabi, tapi yang menceritakannya tidak bisa mempertanggungjawabkan kesahihan dari cerita itu, maka kita nggak boleh kita percayai.
Dan banyak hadis dhaif atau bahkan hadis palsu yang diaku sebagai ucapan Nabi SAW, maka tidak boleh. Termasuk yang sahih dari Nabi itu yang masih berlangsung tapi enggak terjangkau oleh akal dan tidak tersaksikan. Contohnya apa? Contohnya suatu saat di senja di wanci sarepna. Wanci sarepna itu menjelang apa? Maghrib. Nabi SAW dengan para sahabat melihat matahari. Waktu sunset, kalau di sana bisa terlihat karena jarang bangunan gitu, ya gunung-gunung juga jarang ada. Jadi terbit dan sunset itu apa? Tenggelamnya matahari bisa terlihat kadang-kadang. Kalau di kita kan harus ke pantai. Suatu saat matahari tenggelam, kata Nabi SAW, atadruna aina dhahabatis syams, tahu nggak kalian kemana matahari itu pergi? Dia jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW menyatakan, innaha tajri ila mustaqarriha tahtal arsh, thumma kharrat sajidatan. Sesungguhnya dia pergi ke tempat peraduannya di bawah arsy. Kemudian dia tersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Matahari sujud kepada Allah Azza wa Jalla di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Terus begitu kemudian sampai Allah menyatakan, irtafi warji ila haitsu ji'ti, bangkitlah kamu dan kembalilah kamu ke tempat kamu terbit tadi. Lalu keesokan harinya matahari pun terbit di tempat biasa dia terbit. Begitu. Jadi terus itu berlangsung setiap hari. Itu masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Akal enggak terjangkau, enggak bisa menjangkau kejadian ini. Terlebih melalui ilmu astronomi apa? Kita mengetahui bahwa matahari ini tidak pernah hilang dalam pandangan manusia di seluruh tempat. Enggak, sekarang kita melihat matahari. Tapi di negeri lain, di Amerika umpamanya ya, sekarang jam 10 umpamanya. Jam 10 siang. Di sana mungkin hampir jam 10 malam. Matahari tidak kelihatan. Apakah dalam pandangan orang Amerika? Karena sekarang malam, matahari ini sedang sujud kepada Allah. Sekarang umpamanya nanti di kita malam nih. Di negara lain ada siang. Di daerah belahan Amerika dan beberapa Eropa sana mungkin siang. Menurut kita matahari sedang sujud di bawah arsy Allah. Tapi kata orang Amerika enggak sujud, lagi bersinar terang kan gitu ya. Akal tidak menerima. Tapi ini diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka wajib kita meyakini setiap malam matahari tersungkur sujud di bawah arsy. Dengan caranya sendiri. Sujudnya matahari beda dengan sujudnya kita. Semua makhluk di langit dan di bumi kan sujud. Walahu yasjudu man fis samawati wa man fil ard, dan sujudlah kepada semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semua sujud, benda-benda, binatang-binatang juga sujud. Tapi gimana sujudnya? Dengan caranya masing-masing yang berbeda dengan sujudnya kita. Kalau sujudnya kita tahu dan kita juga sering praktek. Bagaimana sujudnya binatang? Nggak tahu bagaimana. Tapi yang jelas mereka sujud. Pohon-pohon sujud.
apalagi para malaikat, termasuk matahari sujud, ya. Wajib kita mempercayai, dan apa yang tidak terfahami secara akal kita imani secara mujmal, secara global. Dan banyak lagi contoh-contoh hadis yang sahih dari Nabi SAW. Selama itu sahih, wajib untuk kita yakini, baik masuk akal ataupun tidak masuk akal. Itulah poin yang ketiga. Poin yang keempat, Ar-Rabi, al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum wa huwa khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mursal ila jami'in nas. Keempat, di antara makna beriman kepada para rasul adalah mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Yang diutus kepada kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya bukan untuk kaum bangsa Arab, tapi untuk seluruh manusia. Makanya kalau Rasul sebelumnya seruannya, ya qaumi, wahai kaumku, ya bani Israel, hai bani Israel. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, hai manusia, seluruh manusia, tidak dibatasi oleh ras, oleh negara, oleh warna kulit, oleh bahasa, tapi seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi menyeluruh, universal. Maka wajib syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diamalkan oleh seluruh manusia di seluruh dunia ini. Bahkan juga bangsa jin. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Allah, mereka manusia tidak disebut beriman sehingga menjadikan kamu, hai Muhammad, sebagai hakim tentang permasalahan perselisihan yang terjadi di kalangan mereka, lalu mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun tentang hukum yang kau tetapkan, dan taslim dengan setaslim-taslimnya, pasrah, tunduk patuh kepada keputusan engkau. Inilah 4 cakupan dari beriman kepada para rasul. Pertama, meyakini bahwa risalah yang mereka bawa adalah hak benar dari Allah. Kedua, mengimani beberapa nama yang disebut dalam Quran atau hadis yang sahih. Adapun yang tidak disebut maka diimani secara global. Ketiga, membenarkan seluruh berita yang sahih dari para nabi. Dan yang keempat, mengamalkan ajaran yang mereka bawa kepada kita. Beriman kepada para rasul seperti yang diterangkan itu akan membuahkan beberapa poin positif bagi kita. Setidaknya ada 3 poin atau 3 buah dari beriman kepada para rasul dengan rincian yang tadi disebutkan. Apa saja buah tersebut? Pertama adalah al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi haitsu arsala ilaihi min rusul liyahdiyahum ila siratillahi ta'ala wa yubayyinu lahum kaifa ya'buduna Allah li'anal aqlal bashari la yastaqilu bi ma'rifati dzalik. Pertama, mengetahui rahmat Allah, kepedulian Allah kepada hambanya. Jadi setelah Allah menciptakan hamba,
tidak culjen, tidak dibiarkan begitu saja. Tapi diutus para rasul untuk memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus, menjelaskan bahwa mereka harus ibadah kepada Allah, menjelaskan bagaimana cara ibadah kepada Allah, karena cara ibadah kepada Allah nggak bisa ditetapkan oleh masing-masing akal manusia. Nanti berbeda-beda. Kata yang ini saya mah ibadahnya begini aja, kata yang lain begitu, macam-macam. Kalau tidak diterangkan. Tapi Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan gini nih cara ibadah yang benar kepada pencipta kita. Tidak dibiarkan manusia kebingungan, mencari jalan sendiri untuk bisa sampai kepada Allah. Enggak, diutus para nabi, para rasul. Dan ini bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Atau pabrik produk benda barang apapun gitu ya yang dipasarkan dijual agar konsumen nggak kebingungan bagaimana merawatnya, bagaimana cara penggunaannya. Mereka kan mengeluarkan buku panduannya. Cara pakainya begini, kalau itu harus dirancang, dipasang karena tidak terpasang dari sononya. Ada gambarnya, ada petunjuknya, kadang ada videonya gitu kan. Cara memasangnya, cara itu tidak dibiarkan kebingungan. Apalagi Allah. Kasih sayang rahmat kepedulian Allah kepada manusia nampak jelas dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya diutus para nabi, para rasul. Agar kita tidak kebingungan. Agar kita tidak salah arah. Agar kita tidak salah melangkah. Agar langkah kita itu pasti, oh tujuannya ke sana, caranya begini, jalannya ke sini, gamblang semuanya. Nabi SAW menyatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariya. Aku telah tinggalkan kalian di atas aturan yang sangat jelas dan gamblang. Saking jelasnya malamnya bagaikan siangnya. Apa sih yang tidak jelas dalam kehidupan ini? Dari aspek aturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, apa sih? Semuanya jelas dan gamblang, lengkap, komplit. Secara mendetil sampai yang remeh, yang kecil. Bagaimana cara keluar masuk WC, bagaimana cara buang air besar, buang air kecil dan seterusnya. Bagaimana etika berhubungan suami istri, masuk ke pasar, naik kendaraan, melihat bintang dan bulan, melihat fajar, melihat putik yang tumbuh dalam sebuah tumbuhan, tanaman, bunga. Itu semua ada zikirnya, ada bacaan, ada adabnya, detil rinci ya. Inilah lengkapnya syariat Allah dan inilah bukti rahmat kasih sayang kepedulian Allah kepada kita. Dan itu hanya bisa diketahui melalui penjelasan para nabi dan para rasul. Ini yang pertama. Kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Diutusnya para rasul menyebabkan kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terbesar ini. Diutusnya para nabi, para rasul itu nikmat yang luar biasa loh. Berkat mereka hidup kita teratur. Berkat adanya para nabi dan para rasul, kehidupan kita jelas, gamblang, arah dan jalannya. Nikmat yang luar biasa. Maka lahirlah sikap syukur karena diutusnya para nabi dan para rasul. Ketiga, mahabbatur rusul alaihi salatu wassalam wa ta'zimuhum wa thana'u alaihim bima yaliqu bihim li'annahum rusulullah ta'ala wa li'annahum qawmu bi'ibadatihi wa tablighi risalatihi wa nushu li'ibadihi. Ketiga atau buah terakhir yang kita terangkan, yang kita jelaskan adalah
lahir kecintaan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Pengagungan kepada mereka, sanjungan pujian dengan batasan yang layak yang diperbolehkan. Nggak boleh sampai berlebih-lebihan, mendudukan Nabi selevel dengan Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh diyakini para Nabi menjadi penyembuh sakitnya manusia, menyebabkan tertunaikannya hajat-hajat manusia, menyebabkan terlepasnya manusia dari kesulitan. Itu mah untuk Allah Azza wa Jalla itu mah, ya. Para nabi, para rasul tidak bisa. Bahkan para nabi, para rasul juga mengalami kesulitan, mengalami sakit, banyak hajat-hajat mereka yang tidak tertunaikan untuk dirinya banyak. Apalagi kepada orang lain ya nggak bisa. Itu mah Allah. Allah yang melepaskan manusia dari kesulitan. Allah yang menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhan dari Allah. Nabi SAW yang menyampaikan itu, la shifa'a illa shifa'uk, ya. Allahumma rabban nas, madhibal ba's, ishfi anta syafi', la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Nabi tidak bisa menyembuhkan, memberi kesembuhan. Beliau sendiri suka sakit. Ikhtiar agar sembuh ya jangankan Nabi, manusia biasa aja bisa kalau ikhtiar untuk sembuh. Seperti para dokter, para tabib. Nah, Nabi bisa ya dengan ruqyah, dengan berapa metodologi pengobatan cara Nabi itu ya bisa. Tapi memberi kesembuhan tidak. Mengikhtiarkan kesembuhan bisa. Jadi dudukan para nabi dan para rasul pada posisi yang sebenarnya. Sebagai nabi dan sebagai rasul wajib kita agungkan. Wajib kita taati, wajib kita ikuti, wajib kita puji, kita sanjung. Sebagai manusia biasa nggak boleh disembah, nggak boleh dikultuskan melebihi batasan yang ditetapkan. Ya. Nah, jadi para rasul itu utusan Allah, mereka sudah melakukan tugasnya dengan amat sangat sempurna sebagai manusia yang diutus oleh Allah. Seluruh yang harus disampaikan sudah tersampaikan. Bukan hanya menyampaikan, tapi mengamalkan, memberi contoh dengan contoh yang sempurna sebagai manusia. Jadi mereka menjadi tauladan, ikutan contoh bagi umat yang mengikutinya. Ya, inilah 3 dari buah beriman kepada para nabi dan kepada para rasul. Inilah penjelasan dari rukun iman yang keempat ya. Nanti insya Allah yang kelimanya beriman kepada hari akhir akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apakah semua rasul diberikan kitab oleh Allah? Tidak. Ada yang diberi kitab, ada yang hanya diberi suhuf, lembaran-lembaran. Ada yang tidak berupa suhuf, tidak berupa kitab, tapi diberi wahyu. Bolehkah bertawasul dengan sholawat kepada orang-orang soleh? Sholawat kepada orang soleh gimana? Sholawat mah kepada Nabi SAW. Dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi. Tapi kepada orang biasa boleh. Lafadznya gimana? Allahumma sholli ala fulan gitu. Baik. Iya, ketika Allah
mewajibkan zakat fitrah. Allah memerintahkan si orang yang menerima zakat itu untuk bersolawat, mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi ambil zakat dari mereka sebagai pensuci jiwa dan harta mereka, washolli alaihim, dan bersolawatlah kepada bagi mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena solawatmu itu menenangkan hati mereka. Bersolawat itu artinya mendoakan, karena makna asal solat, makna awal, makna asal adalah doa. Solat itu maknanya doa secara bahasa. Makanya ketika ada seorang menitipkan zakat, Nabi SAW bersolawat kepada dia. Allahumma sholli ala fulan. Kalau sekeluarga, Allahumma sholli ala ali fulan. Ini doa yang disampaikan oleh panitia zakat kepada orang yang menitipkan zakatnya kepada mereka. Itu namanya sholawat dengan makna doa, ya. Nah, sekarang boleh nggak sholawat kepada orang soleh dijadikan sebagai tawassul? Pertama, tidak diperintahkan bagi kita untuk bersolat kepada selain Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada Nabi ya diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Ada perintah. Karena ini diperintahkan, maka bersolawat kepada Nabi SAW termasuk amal soleh. Maka setiap amal soleh boleh dijadikan alat tawassul. Umpama kita bersolawat kepada Nabi SAW dengan solawat yang benar. Lalu setelah itu kita berdoa, ya Allah, kalau solawat saya yang barusan adalah ibadah dan amal soleh yang kau terima, dengan solawat tadi beri saya jodoh. Boleh. Karena bersolawat kepada Nabi adalah ibadah amal soleh, ya. Adakah Nabi Rasul yang hidup sezaman selain Nabi Musa dan Harun? Ada. Anak dan bapak ada. Siapa? Ada Daud dan Sulaiman. Ada Zakaria dan Yahya, gitu ya. Itu mereka sezaman. Menjaga lisan sangat sulit, walau tahu dampaknya, tapi sulit untuk menahan. Apakah termasuk disesatkan setelah berilmu? Orang yang memang tidak bisa mengendalikan lisan, seperti mencela, menghina, menggibahi, berdusta dan seterusnya, berarti dia ini tidak diberi hidayah untuk menjaga lisan. Maka siapa yang tidak diberi hidayah oleh Allah, tak ada siapapun yang bisa memberi hidayah kepada dia. Iya, kenapa begitu? Karena mungkin dia ini sudah melakukan dosa maksiat yang besar sebelumnya. Mungkin dia mengabaikan sholat. Mungkin dia tidak mengeluarkan zakat padahal sudah terkena. Mungkin dia tidak menunaikan haji padahal sudah terkena kewajiban haji. Atau banyak perintah yang diabaikan atau larangan yang Allah langgar. Akhirnya hatinya tak terkendali, termasuk lisannya tidak terjaga. Dia tahu mencela orang itu, menggibahi orang, memaki orang itu dosa, tapi ada kesenangan di sana. Sama dengan orang yang mabuk, orang yang berzina, orang yang berjudi, orang yang mencuri. Tahu bahwa itu dosa. Tapi kenapa nggak bisa mereka tahan? Karena ada kesenangan di sana.
keinginan untuk meraih kesenangan, keuntungan tersebut menyebabkan mereka tidak peduli lagi terhadap dampak buruk berupa murka dan azab Allah. Apakah Syiah dan Sufi itu sama? Ada irisan. Tidak semua Syiah 100% Sufi, tidak semua Sufi 100% Syiah. Tapi ada irisan ajaran, ya. Perihal kehilafan mengenai hutang puasa di masa lalu, bagaimana cara mengqadanya? Apakah bayar fidyah dan qada juga? Kalau dulu meninggalkan saum itu karena ada uzur, mungkin kalau wanita haid atau nifas terus tidak saum, wajib diqada. Tapi karena lalai sudah bertahun-tahun tidak diqada. Sekarang kita sudah hijrah, kita sudah loyal, sudah komitmen kepada ajaran Islam, ingin menunaikan kewajiban. Terus lupa lagi berapa lama dulu yang belum diqadha. Maka wajib diqadha sekarang. Gimana cara menentukan? Dikira-kira saja. Kalau umpamanya kita mulai dari baligh itu tahun berapa? Terus kira-kira haid itu dalam setahun cuma sepekan dari satu Ramadan, ya. Sudah 10 tahun. Berarti 10 kali 7, 70 hari diqadha. Dicicil we nikreh tur nyeri, ya. Itu. Kalau ada uzur baik haid, nifas atau safar atau sakit, kemudian kita tidak saum, maka wajib diqadha. Walaupun sudah bertahun-tahun. Dikira-kira, ya. Sesuai dengan perkiraan dugaan kuat kita. Nah, sekarang kalau tidak saumnya bukan karena uzur. Sengaja nggak sakit, nggak haid, nggak nifas, nggak safar. Tapi malas. Apalagi sekarang umpamanya ada yang ngirim si montong. Nggak kuat kalau nunggu sampai maghrib. Akhirnya tidak saum. Maka kalau tidak saumnya karena hawa nafsu, nggak bisa diqadha. Nggak ada ketentuan qadha. Apa yang harus dilakukan oleh orang itu? Wajib taubat saja. Tanpa harus mengqadhanya sekarang, ya. Apa tobatnya? Pertama, wajib berhenti dari hal. Maksudnya berhenti dari tidak saum. Maksudnya ya nanti saum setiap Ramadan. Yang keduanya menyesal ketika bertekad tidak mengulang kembali. Ramadan yang akan datang sampai mati saya akan tetap saum, ya. Selanjutnya laksanakan berbagai macam amal ibadah, banyak saum sunnah. Tapi saum sunnahnya tidak diniatkan untuk mengqadha. Karena sudah tidak bisa diqadha, cukup bertobat. Kalau misal kita bersuci setelah haid di waktu asar. Waktu zuhur belum suci, masih ada darah. Asar suci, ya. Nanti sholat zuhur perlu dijamak saat kita beres. Iya, zuhur dulu. Walaupun zuhur sudah lewat. Sekarang sudah asar. Zuhur yang tadi dijamak. Sholat zuhur 4 rakaat baru asar 4 rakaat, ya. Kenapa? Karena zuhur dan asar termasuk 2 sholat yang bisa disatukan. Begitu juga kalau umpama kita suci isya jam 8 suci, mandi, maghrib jamak. Jamak takhir, maghrib dulu 3 rakaat, baru isya 4 rakaat. Ini diantara pendapat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala.
Ustaz, misal seorang update status di medsos, isinya alhamdulillah lulus CPNS, alhamdulillah rumah baru. Terus seorang menjadi tidak bersyukur alias bersedih membaca status itu karena hidupnya tidak demikian. Apakah status itu dosa? Tidak, statusnya boleh karena tahaddus bin ni'mah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Lalu ada orang yang enggak suka, orang itu dengki. Karena yang namanya dengki, hasad adalah membenci turunnya nikmat kepada seseorang. Orang itu dapat nikmat kan ketetapan Allah. Membenci ketetapan Allah atas turunnya nikmat kepada seseorang itu hasad. Baik dia berharap semoga nikmatnya hilang musnah ataupun tidak, itu sudah dengki. Kalau dia berharap ya Allah cabut lagi itu nikmatmu, atau mudah-mudahan kalau itu rumah baru mudah-mudahan kebakaran, itu sudah dosa lain di luar dosa hasad, ya. Nah, kalau hanya benci saja itu sudah hasad dan itu dosa, ya. Adapun orang yang bikin statusnya tidak. Selama apa? Selama memang tidak diniatkan untuk memanas-manasi orang. Umpamanya kita tahu si fulan itu benci kepada kita, kita panasi. Kita foto mobil baru, kita foto rumah baru, anggarannya kita tulis, kirim ke medsos dia. Ya saya, nah, dosa. Karena memang menyengaja bikin orang dongkol. Izin bertanya dan penjelasan tentang, ini ada 4 pertanyaan. 1. Badal umroh atau haji untuk orang tua yang sudah meninggal yang melaksanakannya mungkin bukan anggota keluarga. Boleh membadalkan haji atau umroh walaupun yang melaksanakannya bukan anggota keluarga. Boleh, ya. Dengan syarat orang yang membadalkannya harus sudah haji atau umroh untuk dirinya di masa-masa lalu. Dan jasa badal haji umrah itu banyak, ya. Tapi carilah yang ikhlas dan nyunnah agar mabrur, makbul, diterima pahalanya sampai kepada yang dibadalkan. Tapi kan bayar itu bukan berarti tidak ikhlas. Karena apa? Orang yang haji umrah itu harus mengeluarkan uang. Transportasi, makan gitu, ya, sewa tempat, sewa hotel, sewa tenda kalau itu haji, dan ada tasrih. Tasrih itu apa? Izin. Jadi penduduk Mekah sendiri kalau mau haji wajib ada izin haji. Asli orang Saudi tinggal di Mekah mau haji wajib ada izin haji, dan itu bayar gitu, ya. Apalagi orang selain orang Mekah. Apakah bacaan Fatihah, Yasin atau bacaan Quran bisa untuk sampai ke orang yang meninggal? Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya boleh. Dan itu diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, kitab tauhid. Contohnya dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dengan syarahnya Ibnu Abil Izzi. Nah, dalam kitab syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah itu satu bab yang diberi judul bab Ihda'us Thawab. Bab menghadiahkan pahala. Ya, kita tidak menafikan, tidak menolak, tidak mengingkari adanya hadiah pahala. Baik dari bacaan Al-Quran, dari infak, sedekah, termasuk haji dan umroh tadi. Dengan cara dibadalkan, ya. Baru masalah muncul ketika hadiah pahala itu diseremonialkan, dibuat-buat tata cara baru yang tidak dicontohkan. Baru tahu umpamanya ngumpul bareng-bareng dipimpin oleh seorang imam,
hadiah pahala baca ini Al-Fatihah. Itu yang dipermasalahkan, bukan menghadiahkan pahala, tapi seremonial, ritual dari cara menghadiahkan pahala yang dikarang-karang yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Itu yang dipermasalahkan, bukan hadiah pahalanya. Hadiah pahalanya ya dibolehkan ya. Nah terus cara baru yang dibikin-bikin dalam menghadiahkan pahala amalan itu yang dipermasalahkan. Belum selesai, baru 2. Amalan apa saja yang bisa sampai kepada yang sudah meninggal? Syekh Al-Albani rahimahullah kitab Ahkamul Janaiz membahas bab ini secara khusus di akhir dari kitab ini, judulnya Ma yanfa'u lil mayyit. Apa yang bermanfaat bagi si mayit? Pertama, doa orang yang masih hidup, yang mendoakan si mayit walaupun gak ada hubungan, bukan anaknya, bukan ahli warisnya, bukan saudaranya, kenal pun tidak ya, tapi mendoakan baik secara khusus ataupun secara umum. Iya, secara umum, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu secara umum. Secara khusus Allahumma gfir li fulan. Ya Allah ampuni si fulan karena baru saja meninggal. Khusus. Boleh. Bisa. Al-Quran dan hadis menetapkan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana gfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini surah Al-Hasyr. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, datang setelah sahabat sudah pada meninggal, terus generasi tabi'in. Generasi tabi'in mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni dosa kamu dan dosa orang-orang yang lebih dahulu meninggal daripada kami. Didoakan para sahabat oleh tabi'in. Berarti doa orang yang hidup bagi orang yang sudah mati ya bermanfaat. Termasuk kita mensolatkan solat jenazah setelah takbir ketiga isinya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Walaupun orang itu bukan kerabat kita, bahkan kenal pun tidak ya. Pernah kita menyolatkan orang yang tidak kita kenal? Sering. Masuk masjid, sholat duhur, beres sholat duhur, ada sholat jenazah. Kita ikut, gak kenal, gak pernah ketemu seumur hidup, tapi kita doakan. Itu yang pertama, doa ya. Apalagi yang ada hubungan. Anak ke orang tua, murid ke guru, seseorang ke sahabatnya, istri ke suami, suami ke istri, adik, kakak. Ya, lebih sampai lagi. Ya, yang kedua ada 13 poin lah ya. Dulu kita pernah bahas kitab ini dan bab ini juga pernah ya. Cari aja di YouTube. Apa hukumnya ziarah kubur? Hukumnya sunnah, baik bagus. Silakan ziarah kubur. Nabi SAW menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Aku dulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian, kepada akhirat. Ya silakan. Tapi kenapa kita sering dianggap anti ziarah kubur? Karena dengki, bodoh dan salah faham. Yang kita permasalahkan adalah kesalahan yang banyak dilakukan ketika ziarah kubur. Ketika ziarah kubur jangan minta-minta ke penghuni kubur. Wahai mbah yang sudah wafat, beri saya rezeki seret terus gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi ziarah kuburnya dianjurkan. Terapkan adab. Ketika masuk baca doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikumul lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Doa. Buka sendal, buka sepatu.
kotor dong. Ya pastilah kotor. Tapi kan bisa dicuci nanti ya. Jangan melangkahi kuburan, menginjak, duduk. Bukan takut bangun, bukan. Tapi ini adab ya. Ya silakan ziarah kubur ya, sesering mungkin. Kalau ahwat jangan terlalu sering. Apa boleh membaca Al-Quran di HP? Apakah pahalanya sama dengan membaca di mushaf? Sama, karena yang berpahala itu membacakannya, melafadzkannya. Baik dari hafalan, ya, memurojaah, membaca dari hafalan tanpa melihat, atau melihat di mushaf, atau melihat di HP, di aplikasi, ya, sama. Bagaimana hukum memberikan hadiah bacaan Al-Quran seperti Al-Fatihah yang sudah ya tadi ya. Bagaimana status ini curhat. Status pernikahan dalam Islam jika suami sudah tahunan tidak memberi nafkah. Karena ketahuan punya istri lain di luar sana. Laporan nih. Kondisinya suami tidak menjatuhkan talak dan istri tidak mengajukan gugat cerai secara resmi. Tapi hubungan sudah tidak harmonis. Dan sampai akhirnya si istrinya ini sakit dan meninggal dunia. Udah beres berarti gak perlu diomongkan. Bagaimana status pernikahan seperti ini? Apakah masih sebagai suami istri atau tidak? Suami tersebut dosa. Karena mengabaikan tanggung jawabnya menafkahi istri. Kafa bil mar'i ithman idza dayya'a mayya'un. Cukuplah seorang itu berdosa besar kalau dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak menafkahi istri dan anak itu dosa, ya. Padahal dia punya, buktinya dia nikah lagi. Dan istri yang kedua kalau dinafkahi pahala. Kalau sama dinikah nggak dinafkahi, cari lagi yang ketiga, gitu terus. Dosanya tambah gede ya. Tapi selama si suami tidak menjatuhkan talak dan istri tidak menggugat cerai, statusnya tetap sebagai suami istri. Walaupun tidak harmonis ya. Kalau mau si istri kan sudah meninggal nggak bisa. Selama masih hidup gugat cerai. Suami nggak mau ceraikan bisa. Khulu namanya ya, nanti pengadilan menjatuhkan talak. Silakan nikah lagi ke yang lain ya. Ayah saya sudah meninggal. Istri punya 3. Alhamdulillah. Istri 1 sudah cerai, anak 3 perempuan. Istri 2 tidak bercerai, anak laki-laki 2 laki-laki 1 perempuan. Istri ketiga 1 anak laki-laki 1 anak perempuan. Istri ketiga nggak ada keterangan sudah dicerai apa belum nih. Tapi beliau berwasiat rumahnya apabila beliau meninggal hanya untuk anak dari istri pertama. Yang 3 perempuan dan itu ada hitam di atas putih yang beliau tanda tangani. Hukumnya gimana? Nggak boleh wasiat ke ahli waris. Jadi ahli warisnya hanya 2, istrinya yang masih ada dan anak-anaknya. Karena anak-anaknya ada laki ada perempuan. Kalau orang tua dari ayah ini masih ada, ibu bapaknya dapat. Tapi kalau tidak ada, berarti hanya istri dan anak-anak. Saudaranya, adik kakaknya nggak dapat karena terhalang oleh adanya anak. 1/8 milik istrinya, 7/8 sisanya untuk anak-anak, yang laki 2 bagian dari bagian perempuan. Tidak boleh wasiat ke ahli waris. La wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris nanti akan dapat bagian dari warisan. Walaupun hitam di atas putih ada catatan, ditanda tangani oleh semua, nggak boleh.
nggak boleh dilaksanakan. Itu maksiat. Karena melanggar aturan Allah dalam masalah waris, melanggar hadis Nabi SAW, la wasiyata lil waris. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat boleh keluar ahli waris, umpama ada anak tiri. Anak tiri bukan ahli waris tapi disayang. Atau anak angkat bukan ahli waris tapi disayang. Nanti kalau bapak mati, sepertiga kasih ke anak tiri boleh ya, karena bukan ahli waris. Tapi kalau ke anak sendiri adalah ahli waris, nggak boleh wasiat karena dia nanti dapat bagian dari warisan. Lalu anak satu dari istri satu adalah anak hasil zina. Oh ini apa? MBA ya. MBA, married by accident. Jadi lagi naik beca ketabrak, nikah, punya anak. Anak hasil zina tidak dapat warisan juga ya, tidak dapat. Ini laporan juga kisruh rumah tangga. Yang jadi korban selalu ustadz. Saya istri kedua. Tuh. Judulnya aja sudah horor. Istri pertama tidak mengizinkan suami menikah lagi. Mana ada istri yang mengizinkan ya? Makanya nggak harus minta izin. Dijamin tidak akan dapat gitu ya. Saya sudah minta maaf pada istri pertama. Nggak perlu minta maaf, nggak salah secara syar'i. Bikin masalah aja, minta maaf digampar nanti. Tapi dia bilang tidak akan pernah maafkan saya tuh kan. Dan sering meneror saya. Ngapain minta maaf? Nggak salah secara syar'i. Apakah saya harus minta cerai dari suami agar dia maafkan saya? Jangan. Kasihan suami ya. Carinya susah yang mau jadi yang kedua. Sudah dapat disuruh cerai. Nggak boleh. Istri pertama atau istri kedua haram, tidak boleh menuntut suaminya menceraikan madunya. Ayyuma imro'atin ayyuma imra'atin tala min zawjiha talaq lam yurih raihatal jannah. Istri mana yang menuntut suaminya untuk menceraikan madunya, maka si istri nggak akan bisa mencium baunya surga ya. Poligami itu takdir, itu sudah terjadi. Maka ridholah dengan ketetapan Allah ya. Ridholah dengan ketetapan Allah membolehkan poligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Ya. Yang belum dipoligami siap. Mudah-mudahan tidak ya. Syukur kalau tidak. Tapi kalau terjadi bersabar dan ridho terhadap hal itu, maka pahala yang banyak dari Allah akan didapatkan ya. Jangan minta cerai, tetaplah loyal taat kepada suami, jalin hubungan baik dengan madunya. Kalau madunya tetap ngeyel, ingin bermusuhan, biarkan, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Assalamualaikum, baca dalam hati aja ya Ustaz. Sudah saya jawab dalam hati juga. Ana ditunjuk menjadi anggota KPPS. Masa anggota tapi KPPS. Singkatan dari apa KPPS? Kayaknya itu kan ketuanya. Bukan? Naon itu kelompok?
komite, kelompok panitia pemungutan suara. Hanya itu kalau nggak salah ketua, ya. Nggak perlu ada kelompok kalau sudah ada panitia. Panitia itu pasti kelompok. KPPS itu kalau nggak salah ketua panitia pemungutan suara, ada anggotanya. Dukalah, saya anggota KPPS oleh RT. Awalnya Ana menolak dan ada penggantinya. Namun yang menggantikan tidak bisa dan akhirnya Ana ditunjuk. Karena terpaksa Ana pun jadi KPPS. Dalam beberapa kegiatan kadang diberi uang dan konsumsi, terutama ketika pemilu nanti. Apakah uang dan konsumsi tersebut haram? Apa yang harus Ana lakukan terhadap uang tersebut bila haram? Bagaimana? Halal, boleh. Kalau nggak mau uangnya sini aja. Makanannya silakan makan, kalau nggak mau bagi ke yang lain. Uangnya kalau nggak mau kasih ke fakir miskin, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.